أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kula hormati para rawuh jamaah Masjid Miftahul Karim yang semoga selalu diberi limpahan rahmat, karunia, kesehatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi, ya. Masjid Miftahul Karim Kandang Perahu tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, ya. Belum tentu di waktu-waktu yang lain atau di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa ataupun berkesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah kita semua bisa digerakkan hatinya untuk bisa menghadiri, terutama di waktu yang mulia ini, ya, sebab waktu bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, itu waktu mubarakun. Waktu mubarak adalah waktu yang diberkahi, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa salah satu yang dimakruhkan adalah ketika waktu maghrib sampai isya malah dipakai untuk ngobrol yang tidak perlu, ya. Selain zikir, taklim, ya, majelis ilmu dan lain sebagainya, sholat sunnah. Tapi kalau dipakai untuk nongkrong, untuk hal-hal yang mubah sekalipun itu tidak baik, ya. Layaknya dipakai untuk taqarrub ila Allah, ya. Setidaknya kalau kita masih tetap di dalam masjid, ada banyak keuntungan yang kita dapat. Pertama adalah etikaf, ya. Etikaf, berdiam diri dalam masjid, itu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di mazhab Syafi'i, etikaf itu paling ringan, tidak disyaratkan lagi puasa. Di mazhab lain, ya, itu mensyaratkan orang ibadah etikaf itu sama puasa, ya. Di mazhab Syafi'i kita etikaf itu dapat pahalanya, sah etikafnya walaupun tidak sedang melakukan ibadah puasa. Jadi etikaf itu duduk Ramadan bela, ya. Di mazhab Syafi'i enak sebenarnya, Pak, ya. Harusnya mah dipai kah, ning pintu kah, pintu masjid, ya. Nawaitu al-itikaf. Jadi otomatis, ya, selain baca doa masuk masjid, otomatis niat itikaf gitu, masuk masjid gitu. Itu lumayan, ya. Jadi sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui gitu kan maksudnya, ya. Nah, itu pun yang kita lakukan pada sore hari ini, ya, menjelang malam ini, ya, itikaf
dan juga menunggu waktu sholat berjamaah itu juga fadilahnya sangat luar biasa. Nah itu ya. Ya itikaf itu itikaf berdiam diri di dalam masjid. Ya syaratnya cuma dia boleh masuk masjid, berarti nggak junub ya, nggak junub. Ya silahkan ya masuk masjid, ya, berdiam diri, duduk, ya, mau zikir ataupun enggak, itu udah dihitung etikaf ya, etikaf. Ya. Apalagi kalau sambil zikir, ya, dalam keadaan suci, menunggu waktu sholat dan lain sebagainya itu luar biasa ya. Yang jelas etikaf itu merupakan ibadah yang sunnah ya, yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi nanti pas bulan Ramadan ya. Itu sebenarnya udah longgar sekali di madhab kita Syafi'i, itu tidak mensyaratkan lagi puasa itikaf ya. Jadi selagi masuk masjid ya udah niat itikaf. Bahkan ya di guru-guru kami di Tarim di Hadramaut itu itikaf itu sekalian dinazarkan. Luar biasa ya. Jadi di tembok-tembok masjid, di pintu masjid itu bukan hanya niat itikaf, tapi niat nazar itikaf. Apa faedahnya? Faedahnya malah berganti, yang tadinya pahala sunnah jadi pahala wajib. Karena nazar itu wajib, ya. Kita tahu bahwa pahala wajib itu 60 sampai 70 kali lipat ibadah sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid ya niat itikaf, niat nazar itikaf, ya pahalanya double. Ya. Di sana itu meniatkan nazar tuh ya, nazar. Jadi saya niat nazar ya. Al-itikaf muddata wukufi atau muddata lubsi fi hadal masjid. Selagi aku berdiam diri di masjid itu, di masjid ini aku niatkan nazar itikaf. Itu luar biasa pahalanya. Bahkan ya. Silakan kalau mau dipraktekkan ya. Tidak hanya sunnah malah dapat pahala wajib ya. Itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian fikih ibadah dari kitab Safinatun Najah ya. Kita masih membahas tentang shaum ya, tentang puasa. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darwin amin. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki ku ana pasal sawiji. Hari ieu eta aya pasal. Kalau bahasa Sunda ya, ngono ya. Belajar maknanya Sunda boten kan? Teng Majalengka apa Jawa di sana? Sunda. Ya. Kalau Sunda beda ya. Faslun ai hadza faslun, ari ieu eta pasal sawiji. Ya batulu batal as-saumu puasa. Ya batulu batal as-saumu puasa. Apa yang membatalkan puasa? Pertama biriddatin, kalau dia murtad. Ya, murtad itu berarti keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Ya. Banyak itu dijelaskan di dalam Sulamut Taufik. Ada dia keluar agama Islam dengan sebab amali, berarti melakukan ibadah agama lain ya, sujud ke berhala, menyembah matahari dan sebagainya, atau etikor ya, meyakini kebenaran agama lain, meyakini Tuhan ya selain Allah dan sebagainya ya. Ataupun dia
merendahkan syariat ajaran Islam, itu juga sama bisa menyebabkan orang jadi murtad ataupun mengingkari nabi min anbiya'illah dan sebagainya. Banyak sekali dijelaskan, kalau pengen gamblang di kitab Sulamut Taufik itu di bab-bab awal itu dibahas di situ ya. Bagus itu dibaca ya, untuk menjaga akidah kita. Kadang di zaman akhir ini dijelaskan di dalam hadis ini, saking fitnah dunia ini sudah sangat banyak sekali ya. Bisa jadi orang itu pagi beriman, sore ya murtad atau keluar dari Islam. Sore dia beriman, pagi sudah keluar dari Islam ya. Itu jadi antara keimanan, etikot dan sebagainya itu campur aduk, nggak jelas ya. Fitnah di akhir zaman ya, semoga kita semua selamat dari fitnah tersebut ya. Terjaga terus keimanan, keislaman kita sampai akhir hayat ya. Murtad ya. Ya, adapun masalah tasyabbuh ya, ini perlu saya sampaikan di sini ya. Tasyabbuh bil kuffar ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Itu kita juga tidak bisa mengartikan langsung letterlek ya Pak ya. Takutnya nanti kita serampangan menuduh saudara kita ya, sedikit-sedikit aja sudah, wah kamu tasyabuh bil kufar, kamu sudah mirip dengan orang kafir, atau tasyabuh bil kufar berarti dia kafir. Ini juga bahaya ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi tasyabuh bil kufar ini jangan sampai kita langsung sematkan secara serampangan kepada saudara-saudara kita ya. Ya mohon maaf ya. Jadi ya kadang kita ya meneliti lebih jauh ya. Kalau masih ada 99 alasan atau masih ada satu alasan untuk tidak mengkafirkan, yaitu lebih baik daripada hanya karena satu alasan langsung kita menuduh dia kafir ataupun murtad. Itu nanti imbasnya baik secara akidah ataupun secara fikih nanti fatal ya. Orang yang dimurtadkan itu otomatis fasakh sama istrinya. Jadi tanpa cerai sudah nggak boleh bersatu. Hartanya juga termasuk itu harus kembali ke Baitul Mal dan sebagainya. Banyak ya. Dan dalam hukum itu hati-hati Pak ya, di dalam menghukumi orang kafir, orang itu murtad ya. Harus kalau di negara Islam itu ya, kalau memang harus difatwakan ya harus melalui qadhi, melalui keputusan para ulama ya, tidak serampangan ya. Adapun hal-hal yang kita menjaga keimanan itu ya min babi kehati-hatian kita. Dalam hal kehati-hatian kita jangan sampai keimanan kita tergadaikan ataupun keimanan kita hilang. Adapun dalam menghukumi orang ya jangan sampai karena tasyabuh menyerupai orang kafir gitu ya. Nah, ini hati-hati Pak ya, deket ini di hari-hari ini, di minggu ini banyak ya, di medsos, di WA, di Facebook dan sebagainya, dikit-dikit tasyabuh ya. Jangan langsung serampangan kita menuduh saudara-saudara kita dengan dalih tasyabuh dan sebagainya, langsung mengkafirkan saudara-saudara kita ya. Nanti akibatnya fatal ya, baik secara etikon ataupun secara fikih ya, secara hukum
Itu banyak hal-hal yang nanti tawabi ya, mengikuti dari hukum memurtadkan atau menganggap ini dimurtadkan, nanti repot lagi ya. Ya, itu ya. Ya, kesimpulannya tasyabuh itu tidak boleh ya di dalam etikot ya, jelas. Maksudnya kita menyerupai orang kafir ya ibadahnya gitu. Maksudnya mereka nyembah berhala, kita ikut nyembah berhala dan sebagainya. Atau di dalam hal-hal yang memang ya menjadi simbol keagamaan dan ibadah mereka khusus ya, simbol khusus ya. Ya, simbol khusus ya. Mama agama lain ada yang pakai ibadahnya pakai lidi-lidi dan sebagainya, kita ikut-ikutan kayak gitu dan sebagainya. Ya itu ya. Itu dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Ada doabit, ada batasan-batasan tasyabuh yang diharamkan itu sebatas mana. Ada yang hanya makruh ya, hanya dimakruhkan. Nah ini yang dimakruhkan ini tidak sampai dalam batas haram, apalagi kafir. Bahkan ada yang haram tapi tidak kafir, itu ada juga ya. Nah, haram, batas haram tapi tidak sampai kafir. Kalau kafir tadi dalam i'tiqad dan sebagainya ya. Ada yang haram tapi tidak sampai kafir, ada yang cuma makruh, dan ada yang tidak sampai ke taraf itu ya. Jadi sebelum kita menuduh atau mensematkan atau dengan serampangan menyematkan tasyabuh kepada saudara-saudara kita seiman, seislam, jangan sampai kita langsung ya. Jadi harus dikaji dulu, kita harus tahu dulu batasannya ya. Selanjutnya ya betulu as-saumu biriddatin. Puasa batal biriddatin dengan sebab murtad tadi. Wa haidin dan haid. Jadi perempuan kalau lagi puasa tiba-tiba datang bulan haid, sudah batal puasanya ya. Wa nifasin dan nifas. Ya. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid adalah jibillah, darah sebagai fitrah perempuan keluar ya, datang bulan, tamu bulanan. Awiladatin atau wiladah ya, melahirkan, otomatis puasanya juga batal. Wajununin dan gila, walau lahdzatan, walaupun sebentar. Wa bi igma'in dan igma itu mugma alaih ya, tidak sadarkan diri, bisa karena ayan, epilepsi, bisa karena pingsan dan sebagainya, igma. Wa sukrin dan mabuk ya, mabuk ta'adda yang dia sengaja bihi dengannya. Jadi kalau pingsan ataupun mabuk yang memang sengaja ya, sengaja dia pas sahur makan makanan yang nanti buat dia mabuk ya, ataupun dia melakukan sesuatu atau makan sesuatu yang nanti membuat dia itu tidak sadarkan diri pas siang hari, disengaja. Nah ini juga membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ya, tidak disengaja, maka ada batasannya ya.